peradaban ini nanti muncul arsitek itu juga mengambil alih arsitektur yang sudah ada zaman dulu ya, karena itu dihitung mau membuat rumah, mau membuat bangunan dihitung. Dan ada ketentuan zaman kuno mengenai arsitektur di Nusantara, yaitu manusia itu tidak diperbolehkan tinggal di rumah atau di tempat yang terbuat dari bangunan batu. Manusia harus tinggal di tempat yang terbuat dari kayu. Jadi raja pun tinggal di rumah kayu, cuma bentuknya lain ya, dia kayunya diukir dan seterusnya ya. Jadi kerajaan-kerajaan ini dari kayu. Karena itu Mojopahit ketika perang dan seterusnya ya, sampai sekarang hilang di mana lokasinya. Kenapa? Lo bangunannya dari kayu. Ya perang dibakar habis. Demak juga kan tidak ada sisanya. Ya, nggak ada. Kerajaan Banten juga kenapa? Karena dari kayu. Ya. Termasuk Keraton Mataram lama, Pajang nggak ada. Itu baru semua bikinan Belanda. Ya, proses itu. Nah, kita mengatakan kenapa orang-orang dulu kok tidak boleh tinggal di rumah dari batu gitu ya. Baru belakangan saya paham, oh terutama setelah melihat gempa di Padang. Padang itu mall, toko-toko itu roboh semua, tapi rumah dari kayu yang ada di pinggir pantai itu tidak roboh. Kenapa? Kayu itu punya fleksibilitas ketika kena gempa. Rupanya orang dulu sudah paham, kita tinggal di wilayah yang rawan gempa, karena itu jangan bikin yang dari batu, nanti kalau patah, roboh, gepeng orang. Karena itu kalau dari batu, kalau kayu kan enggak elastis, apalagi atapnya dari ijuk ya. Kalau misalnya gempa sampai 9 skala Richter, rumah roboh, atap ijuk, orang masih hidup ya. Itu jadi logikanya orang dulu sadar bahwa dia hidup di wilayah gempa gitu loh ya. Karena itu bangunan batu pun itu tidak boleh permanen, itu harus ada rongga satu dengan yang lain. Karena itu kan candi itu ditoto, kalau kena gempa candi itu ya saling bersinggungan satu sama lain, tidak sampai patah. Ini sudah saya tanyakan ke teman-teman di ITB ya, dari jurusan teknik sipil, ya memang candi itu ya bangunan yang paling cocok untuk Indonesia. Kenapa? Ya dia kan tidak ada perekatnya, jadi ketika ada gempa ya batu satu dengan yang lain bisa membuat keseimbangan sendiri. Oh itu sebabnya ketika gempa Jogja tanggal 26 Mei saya datang dari Jakarta dengan teman-teman ke sana. Itu sebabnya saya lihat bangunan rubuh semua, termasuk gedung DPRD provinsi yang lantai 2 buncer itu kan rata dengan tanah. Ketika saya mau keluar, mau balik ke Malang, lihat tuh Prambanan kok gak roboh kayak gitu. Padahal gedung-gedung yang dicor roboh, Prambanan gak roboh. Coba kita ke Candi Sewu, gak roboh juga. Candi Ratu Boko gak roboh juga, gak ada yang rusak. Kita keliling memang sengaja ya. Jadi sebabnya saya menghubungi teman di teknik sipil ITB ya. Saya tanya, oh iya candi memang gak rubuh mas gitu. Karena apa? Dia dibikin tidak pakai perkat, tapi itu ya saya kira itu ya. Dan sampai zaman Islam pun itu masih diikuti ya. Nah karena itu ketika ada bangunan seperti ini pasti juga tidak sekedar pakai ini, bukan hanya sekedar nalar tapi juga kaweruh, tidak sekedar ilmu akal tapi juga ilmu kolbu. Jadi dakwah Islam itu karena jasanya orang Vietnam, kotanya disebut Ho Chi Minh City, itu asalnya Sunan Ampel dari sana. Jadi dari suku Champa dia datang ke sini. Itu sebabnya pengaruh Champa itu sangat kuat di sepanjang pantai utara tempat dakwah Sunan Ampel dan keturunannya ya, pengaruh itu kelihatan. Karena itu orang-orang zaman Mojopahit itu misalnya kalau menyebut ibunya itu dengan sebutan Ina, atau kalau bangsawan menyebut Reina, Raina ya, ibu. Sunan Ampel datang, sebutan Champa digunakan, mak mulai digunakan.
Itu dari Campa, bukan Jawa asli. Jawa tidak ada. Oh, kata-kata mak dari Campa. Ya, termasuk sebutan ama, rama, ya. Kemudian ayah itu dari Campa, ya, dari sana. Orang-orang nyebut anak kecil di Jawa itu rari. Orang-orang Campa kacong. Kacung. Itu dari Campa. Jadi perubahan itu kelihatan sekali. Nah, tapi mereka datang di sini itu tidak sekedar dakwah Islam langsung dakwah itu, enggak. Semuanya dihitung dulu. Kenapa Wali Songo terbentuk? Kenapa? Itu dihitung. Ya, jadi zaman dulu itu ada namanya ilmu falak, ya, yang berhubungan dengan hisab, namanya hisab jumal, yaitu huruf-huruf Arab diberi makna angka. Karena itu hitungannya abjadun hawasun itu 1, 2, 3, 4, 5 itu dijadikan hitungan. Karena itu kenapa kok pakai nama istilah Wali Songo? Ya. Wali Songo itu adalah wali Jawa maksudnya, untuk menguasai Jawa. Dan mereka tinggal di Jawa. Kenapa? Karena hitungan Songo itu sama dengan hitungan Jawa. Jadi A, Ba, Ja itu 3. Dun, Ha, Wa itu 6. Jawa itu 3 dan 6, artinya 9 menurut hitungan. Karena itu pakai nama Wali Songo. Berapa huruf itu? Berapa? 9 huruf. Dan dia mengatakan ini adalah yang menjembatani antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Masa lampau peradaban yang ada, peradaban Mojopahit, Singosari, Kahuripan. Kenapa tidak dipilih Mataram? Wali Songo tahu Mataram sudah sangat terpengaruh Hindu sama Buddha. Sementara Mojopahit sekalipun Hindu Buddha, tapi pengaruh agama kuno Kapitayan itu masih kuat, ya. Jadi agama kuno Kapitayan ini yang oleh orang-orang Belanda disebut dengan istilah animisme dinamisme. Itu keliru, ya. Ada namanya agama ini kok disebut animisme dinamisme itu loh. Namanya agama Kapitayan. Ya, di situ dihitung sama wali. Kapitayan. Berapa huruf itu? 9. Kerajaan zaman kuno dulu yang paling tua Kahuripan. Berapa huruf itu? Diteruskan Singosari, diteruskan Mojopahit, dan gagasan menegakkan Nusantara. Berapa Nusantara itu? 9. Dan dengan tepat wali mengatakan Raja Brawijaya harus masuk Islam. Kenapa? Dia nanti yang akan menurunkan semua raja-raja Islam di sini. Berapa jumlah Brawijaya? 9. Dihitung itu. Karena itu Brawijaya ketika masuk Islam ya melahirkan Raden Pata macam-macam di situ. Termasuk pusat Islam di Jawa Barat juga begitu dihitung. Kerajaan paling tua waktu itu Pajajaran. Berapa huruf? Iya. Rajanya Siliwangi. Lewat raja ini nanti Islam bisa berkembang. Itulah akhirnya macam-macam itu dihitung dari situ. Ada hitungannya. Ya. Seperti anak-adik madu ini. Itu. Dan ini masih kuat ya dilakukan di pesantren. Itu sebabnya ketika Indonesia merdeka, kiai-kiai mengatakan sepakat. Dan kemudian dasarnya Pancasila yang memproklamasikan Bung Karno. Silakan dihitung Indonesia, Pancasila, Bung Karno. Itu dihitung sama kiai. Udah adik madu. Tapi ya faktanya begitu. Jadi pakai hitungan dulu. Karena itu membangun arsitek juga, ya, itu juga pakai hitungan, tidak sekedar bentuk fisik. Ya pakai istiqoroh macam-macam, ya, dan ada hitungannya masing-masing, ya. Nah karena itu Wali Songo mengatakan kita itu penerus peradaban mulai Kapitayan, Kahuripan, Singosari, Mojopahit, itu kita penerusnya.
Itu sebabnya pasca runtuhnya Mojopahit muncul peradaban baru. Yang zaman Mojopahit tidak ada. Tapi ini kelanjutan dari peradaban Mojopahit. Dalam sastra misalnya, zaman Mojopahit sastra yang paling populer itu ada dua, Kakawin dan Kitung. Ya. Kakawin itu bentuk kawya-kawya Sansekerta yang sangat sulit, ya. Dan kemudian Kitung, itu pun aturannya juga sangat sulit. Wali Songo mengatakan itu sastranya orang keraton, masyarakat gak mampu, kita turunkan aja, ya, di bawah itu. Lalu muncullah sastra tembang, dakwah Islam cepat berkembang. Sunan Kalijogo mampu menciptakan, ya bukan hanya Sunan Kalijogo waktu itu, termasuk Sunan Bonang dan Sunan Giri itu ikut peran menciptakan wayang. Wayang itu zaman Mojopahit tidak ada. Mojopahit itu wayangnya namanya krebet, wayang beber. Jadi kertas digambar, digelar, kemudian orang menceritakan. Ceritanya cerita Panji. Zaman Wali Songo enggak dibikin wayang seperti itu. Kenapa? Tidak boleh gambar seperti wayang beber. Kenapa? Itu gambar orang. Lalu dibentuklah format wayang, yaitu bayangan, ayang-ayang. Yang dilarang itu kan gambar makhluk. Tapi kalau gambar bayangan kan tidak apa-apa. Ya. Jadi logikanya Wali Songo begitu. Kalau di Timur Tengah dilarang menggambar manusia, timbullah, ya, gambar-gambar kaligrafi, ya, gambar diagonal dan seterusnya itu. Di sini tidak, menggambar bayangannya manusia. Karena dibentuklah wayang seperti sekarang, kan itu kan tidak mirip manusia dia. Tangannya sampai ke kaki misalnya panjang, ya, hidungnya, bentuknya, matanya semua tidak sama dengan manusia. Tapi orang mengasumsikan ini orang, ya. Disitulah dikembangkan dan kemudian diperkenalkan kepada masyarakat cerita yang hanya dikenal di keraton, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Itu disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Keraton itu sudah mengenal Mahabharata dan Ramayana, tapi ditulis dalam bentuk kakawin yang hanya bisa dipahami orang keraton. Masyarakat tidak paham. Nah, disitulah Sunan Kalijogo, ya, Sunan Giri dengan seni pertunjukan wayang memperkenalkan kepada masyarakat cerita-cerita yang katanya tidak bisa dipahami orang biasa. Ternyata masyarakat desa pun mampu. Siapa ngomong masyarakat bodoh itu, ya? Tergantung penyampaian. Tetapi sebelum disampaikan cerita Mahabharata itu sudah diformat dulu sama Wali Songo. Karena itu cerita wayang Mahabharata dan Ramayana di Indonesia, ya, khususnya di Jawa, sangat beda dengan yang ada di India. Gitu. Sudah wayang di sini sudah diislamkan cerita itu. Contoh yang diislamkan misalnya tokoh Pandawa yang dianggap pemenang dalam perang Baratayuda, itu ada tokoh perempuan namanya Drupadi. Menurut naskah asli Mahabharata, Drupadi itu adalah istrinya kelima Pandawa. Jadi dia punya suami 5. Nah, karena poliandri Islam tidak mengenal, oleh Wali Songo diubah. Drupadi adalah istrinya Yudhistira yang paling tua. Itu sudah bikinan Wali Songo, nggak sesuai dengan aslinya lagi. Tokoh-tokoh begitu. Jadi ada memformat. Arjuna, ya, tokoh Arjuna ini kemudian digambarkan oleh wali-wali punya istri banyak. Itu semuanya fiktif, ya, bikinan wali untuk menunjukkan bahwa Arjuna ini istilahnya lelananging jagat, artinya laki-laki yang punya banyak istri. Itu bikinan Wali Songo. Yang asli enggak, dia ya suaminya Drupadi itu.
Jadi itu diubah, banyak faktor yang diubah. Dan itulah penyampaian terhadap dakwah Islam lewat itu. Termasuk nanti sistem pendidikan Islam itu juga kenapa muncul pesantren, itu sebetulnya mengambil alih pendidikan Siwa Buddha yang waktu itu namanya dukuh. Ya. Jadi ada pendidikan pendeta Siwa Buddha, namanya pendidikan dukuh. Nah itu mendidik calon pendeta yang dalam satu kitab namanya Sila Keramaning Wiku, yaitu aturan untuk menjadi murid, menjadi wiku. Ya, itu ada di situ. Jadi misalnya seorang murid itu dia diharuskan tidak melakukan tindakan tercela seperti berjudi, minum minuman keras, ya. Semua yang dilarang-dilarang itu tidak diperbolehkan. Makan pun dilarang. Yang camah, kotor, ya. Karena itu yang dilarang itu ada aturannya. Celeng wanua itu babi, anjing, kucing, dan semuanya itu dilarang, diharamkan dimakan oleh para wiku. Dilarang mencuri, dilarang, semuanya aturan persis Islam. Itulah yang pertama kali diambil oleh Wali Songo untuk mendidik orang-orang Islam, ya. Itu sebabnya zaman Sunan Ampel namanya masih dukuh, bukan pesantren, ya. Baru zaman Sunan Derajat, Sunan Giri itu diubah jadi pesantren, ya. Karena itu kalau kita ke Surabaya, ke Ngampel sana, di sebelah selatan Ngampel masih ada kampung dukuh namanya, ya. Itu dulu pesantren zaman Sunan Ampel kuno, ya, tapi sekarang ada kelentengnya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.